Oke, kali ini gua akan bahas mana leverage terbaik yang kalian pakai. Nah, jadi kalian harus tahu kalian ini berada dalam broker tahap tier mana. Jadi ada 3 ya tahap-tahap untuk kita trading forex. Itu ada kita melalui broker-broker yang ada tingkatannya, teman-teman. Yang pertama ada tier 1, tier 2, tier 3 dan paling kecil ada namanya tier 4 dan itu belum broker luar ya. Nah, jadi kita di sisi mana ini? Nah, biasanya kalau di Indonesia itu rata-rata di tier 3 yang menggunakan broker, teman-teman. Ya, sementara yang tier 2 itu udah masuk ke bank, ya, bank-bank besar. Dan nomor 1 itu udah masuk ke private bank yang lebih besar lagi, teman-teman, udah masuk ke investment yang lain-lain. Nah, kita berbicara yang tier 3, teman-teman. Nah, tadi konteksnya itu adalah leverage. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu leverage, ya. Leverage itu adalah utang. Jadi, teman-teman menggunakan leverage yang lebih gede, itu artinya utangnya lebih besar. Nah, tapi ini bukan konotasi utang yang gimana ya, teman-teman. Jadi ini kita menjaminkan margin kita untuk membeli suatu produk, ya, namanya margin itu menggunakan leverage. Nah, pada umumnya leverage itu untuk tier 3 itu 1/100, teman-teman. Jadi 1/100 ini adalah hal yang normal, ya. Biasanya itu 1/100 ini adalah hal yang normal. Kalau di bawah 1/50, 1/30 ataupun 1/10 itu masuknya ke tier 2, teman-teman. Ya, jadi semakin kecil leverage maka margin jaminannya itu semakin besar. Makanya trading yang di tier 2 itu udah pasti dananya miliaran, teman-teman, ya. Jadi menggunakan langsung ke liquidity provider, teman-teman. Sementara yang tier 3 kita ini itu biasanya cenderung 1/100, bahkan ada juga yang 1/400. Ya. Jadi fungsinya apa? Kenapa semakin besar leverage ini? Nah, tentu saja utangnya juga semakin besar. Ya, sekarang ini ada banyak macam pilihan-pilihan account tipe yang menggunakan leverage 1/400, 1/1000 bahkan juga ada, ya. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya itu ketika kalian depositnya itu mungkin kecil ya, yang mikro ataupun yang sekitar 500 sampai 5.000 dolar, ada yang pakai 1/400, itu margin jaminannya lebih kecil, teman-teman, ya. Jadi kalau untuk ukuran satu lot, misalnya saya contohkan seperti di gold, ya. Di gold itu kalau misalnya yang normal 1/100 itu sekitar 10 juta margin jaminannya. Nah, tapi karena kalian memakai 1/400, maka 10 juta dibagi 4 sekitar ya 2,5 juta. Makanya dapat angka segitu 250 dolar, kalian udah bisa membeli satu lot emas. Bayangkan ya, teman-teman, ya. Sementara kalau kalian tidak menggunakan leverage berapapun, kalian harus membuka deposit, ya, margin jaminan itu sekitar 2,6 miliar, teman-teman. Besar banget, ya. Jadi leverage ini membantu untuk yang tradingnya itu yang mikro-mikro lah, yang kecil-kecil. Nah, jadi ketika kalian trading dengan menggunakan mikro dan lotnya pasti kan besar nih, sekitar satu lot, maka profitnya setara dengan 2,6 miliar itu. Jadi kalau kalian deposit 500 dolar atau 5 juta, kalian bisa mendapatkan keuntungan seperti 2,6 miliar yang tidak memakai leverage itu. Itulah fungsinya leverage. Makanya ada orang yang maunya itu leverage itu besar. Kenapa? Karena modal kecil bisa jadi untung dalam waktu dekat. Nah, tapi bahayanya kalau teman-teman itu menggunakan leverage yang terlalu besar, ya, dalam hitungan detik juga, maka modal teman-teman bakal habis juga dalam hitungan detik. Nah, jadi ini juga hati-hati. Ini ibaratnya pisau bermata dua, teman-teman. Bisa membuat kita profit langsung besar, bisa membuat kita loss dalam waktu cepat. Nah, jadi kalian tahu trading itu bukan seberapa kita cepat, tapi seberapa kita lama di pasar. Nah, jadi gunakanlah sebaik mungkin untuk leverage tadi ya, teman-teman, agar teman-teman tidak salah paham tentang leverage. Semakin besar leverage, maka justru teman-teman bisa terjebak untuk memakai lot gede. Semakin leverage kecil, maka tradingan teman pasti aman. Seperti itu. Kira-kira setuju nggak, teman-teman?